Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Bobo Boy dan Monster Network nanti. Shh, diam Encik Bos. Cerita dah start dah. Nampaknya kita perlu kembali. Pelajaran teleporter. Teleporter? Macam mana pula ni? Salam perkenalan. Saya Angah. Saya Asyik. Dan saya Drop the beat. ALONG. ALONG. Ahem. Kami dari masa depan. Kamu bertiga dalam masalah besar. Amaran perbelanjaan melebihi had. Betul tu. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Mulakan simpanan dengan ASMB Ninja. Jadilah generasi labu. Terbaik. Papa, Papa, kawinlah hatiku. Bila gelisah, Papa ada selalu. Kasih sayang diberi padaku. Papa bawa Fenleaf Special. Fenleaf, kebaikan nutrisi untuk setiap generasi. Boleh tidak menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, boleh hanya menunjukkan kelemahan. Kekuatan sebenar adalah lindungi kawan. Sama-sama kita hentikan budaya buli. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, admin dari White Animasi. Kali ini aku membuat video tentang penjelasan golem di serial animasi Bobo Boy. Golem apakah yang ada? Ayo simak videonya. Yang pertama, golem tanah. Golem tanah ini pertama kali muncul pada Bobo Boy musim 1 episode 13. Di situ waktu Bobo Boy baru mengeluarkan kuasa gempa, Bobo Boy mengeluarkan golem tanah untuk melawan robotnya Adudu. Lanjut yang kedua, golem naga tanah. Golem ini hanya muncul satu kali, tepatnya pada musim 3 episode 2. Alasan Bobo Boy mengeluarkannya adalah untuk melawan naga bayangnya Ejojo. Yang ketiga, golem kaca. Walaupun bukan benar-benar golem yang bisa dikendalikan, tapi kita masukkan saja. Golem ini adalah golem tanah yang ditukarkan oleh Ejojo menggunakan kuasa molekul Gopal. Yang keempat, combo golem Bobo Boy dengan Feng. Ya, Bobo Boy dengan Feng combo golem bayang, air, dan api. Alasan ada 3 golem yang berbeda karena Bobo Boy gempa yang sulit mengendalikan ketiga golem tersebut. Jadinya masing-masing dimasukkan oleh Feng dengan Bobo Boy. Yang kelima, golem kristal. Pertama kali keluar waktu Bobo Boy movie pertama. Alasan Bobo Boy mengeluarkan golem kristal ini karena untuk menahan Borara. Yang keenam, Gargantua Ice. Hanya muncul satu kali waktu movie 2. Golem ini adalah golem dari Fusion Glacier. Kabarnya pada movie ketiga golem ini akan kembali keluar. Yang terakhir, golem gentar. Ya, ini golem yang paling unik. Berbeda dengan yang lain, golem ini terbuat dari besi karena ini ulti dari Bobo Boy gentar, dan golem ini bisa dikendalikan dari dalam. Sudah cukup pembahasan tentang golemnya ya semuanya. Kenapa nggak pakai Frostfire? Ya, seperti yang kita tahu kalau untuk mengalahkan robot raksasa nyapak pato itu menggunakan suhu api dan suhu ice yang diserang secara bersamaan. Tapi kenapa Bobo Boy nggak menggunakan Fusion Frostfire ya? Padahal Bobo Boy bisa menyerang panas dan dingin secara bersamaan. Menurut admin ada 2 kemungkinan cuy. Yang pertama, mungkin Fusion Frostfire belum cukup kuat, mengingat Frostfire adalah gabungan kuasa tahap kedua. Dan kemungkinan kedua ini adalah panggung Nova dan Blizzard. Nah, waktu Bobo Boy memiliki banyak energi, alih-alih menggunakan Fusion Frostfire, dia langsung ngeluarin kuasa tahap 3, yaitu Nova dan Blizzard yang memiliki kuasa jauh lebih kuat. Power Spera pertama dan terakhir. Ya, seperti yang kita ketahui kalau di dunia animasi Bobo Boy ada Power Spera, yaitu robot berteknologi tinggi. Ya, Power Spera diciptakan di planet Atata 3 oleh bangsa Kubulus. Kenapa bangsa Kubulus ini membuat Power Spera? Karena adanya penindasan di planet Atata 3. Tapi kalian pernah mikir gak sih, Power Spera pertama dan terakhir yang diciptakan oleh bangsa Kubulus itu siapa? Ya, kalau kalian belum tahu, Power Spera pertama adalah Klam Kabot, yaitu generasi pertama. Dan Ochobot adalah Power Spera terakhir, yaitu di generasi 9.
Jadi gimana nih pendapat kalian? Coba komen. 2 hoax yang dipercaya. Yang pertama, Boboiboy kegelapan. Ya, fans mana sih yang nggak tahu Boboiboy kegelapan? Nah, dulu itu banyak banget yang percaya tentang adanya Boboiboy kegelapan. Tapi nyatanya Monster nggak pernah buat Boboiboy kegelapan. Yang kedua, misi selesai tuan. Ya, kalau ini sebenarnya masih belum lama banget, tapi banyak banget yang percaya. Ya, waktu di akhir Ars Gentar, di situ Adudu berpisah dengan Boboiboy. Padahal Adudu nggak pernah ngomong misi selesai tuan. Tuan yang dimaksud yaitu merujuk kepada Amato, yang banyak orang ngira kalau Adudu itu suruhan Amato. Jadi gimana pendapat kalian? Boboiboy tamat. Ya cuy, Boboiboy Galaxy musim kedua telah sah tamat. Ya, musim 2 ini menyentuh waktu hampir 2 tahun dan memiliki 22 episode. Mulai dari episode Arsori, lanjut ke Windara, lanjut ke Gentar, dan yang menjadi penutupan adalah Arts Baraju. Dan admin paling favorit adalah Arts Baraju. Bukannya Arc sebelumnya jelek, sebenarnya admin juga suka banget cuy. Tapi admin paling suka sama Arts Baraju. Mungkin karena Monster yang memberikan banyak kejutan untuk Arts ini. Jadi kalau kalian, art favorit kalian apa? Coba komen. Gempa tidak memiliki rival. Ya, seperti yang kita ketahui, rata-rata elemental Boboiboy memiliki rival, seperti Taufan dengan Halilintar, lalu Blaze dengan Ice, dan Duri dengan Solar. Jadi kenapa Boboiboy Gempa tidak memiliki rival? Alasannya ya karena Boboiboy hanya memiliki 7 elemental. Jadi Boboiboy Gempa nggak kedapatan cuy. Tapi admin juga ada teori sih cuy, kenapa Gempa tidak memiliki rival? Karena Gempa memiliki sifat yang bijaksana dan dewasa, jadi sangat cocok untuk menjadi pemimpin. Gempa tidak memiliki rival. Ya, seperti yang kita ketahui, rata-rata elemental Boboiboy memiliki rival, seperti Taufan dengan Halilintar, lalu Blaze dengan Ice, dan Duri dengan Solar. Jadi kenapa Boboiboy Gempa tidak memiliki rival? Alasannya ya karena Boboiboy hanya memiliki 7 elemental. Jadi Boboiboy Gempa nggak kedapatan cuy. Tapi admin juga ada teori sih cuy, kenapa Gempa tidak memiliki rival? Karena Gempa memiliki sifat yang bijaksana dan dewasa, jadi sangat cocok untuk menjadi pemimpin. Gempa tidak memiliki rival. Ya, seperti yang kita ketahui, rata-rata elemental Boboiboy memiliki rival, seperti Taufan dengan Halilintar, lalu Blaze dengan Ice, dan Duri dengan Solar. Jadi kenapa Boboiboy Gempa tidak memiliki rival? Alasannya ya karena Boboiboy hanya memiliki 7 elemental. Jadi Boboiboy Gempa nggak kedapatan cuy. Tapi admin juga ada teori sih cuy, kenapa Gempa tidak memiliki rival? Karena Gempa memiliki sifat yang bijaksana dan dewasa, jadi sangat cocok untuk menjadi pemimpin. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, admin dari White Animasi. Di sini aku akan menceritakan apa yang akan terjadi setelah Arts Baraju berakhir. Dan di sini admin bakal ubah sedikit-sedikit ya, yang menurut admin berbeda dari Arts sebelumnya. Yang pertama, kemungkinan kita akan diperlihatkan scene perpisahan Boboiboy dan teman-temannya dengan suku Baraju. Lalu kemungkinan kita bakal diperlihatkan Boboiboy yang mencoba berlatih kuasa tahap ketiga Beliung bersama Takasa, yang sepertinya dia masih belum bisa mengendalikannya. Lalu kemungkinan kita bakal ditunjukkan teman-temannya Boboiboy yang sudah sampai di planet Kurlatan, dan mereka di situ bertemu dengan Kirana. Dan setelah Boboiboy berlatih, dia bertemu juga dengan Kirana. Dan kemungkinan terbesar Kirana bakal berkhianat kepada Kapten Kaizo dan Boboiboy, karena tujuan Kirana adalah untuk mendapatkan kuasa Halilintar. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, admin dari White Animasi. Di sini aku akan menceritakan apa yang akan terjadi setelah Arts Baraju berakhir. Dan di sini admin bakal ubah sedikit-sedikit ya, yang menurut admin berbeda dari Arts sebelumnya. Yang pertama, kemungkinan kita akan diperlihatkan scene perpisahan Boboiboy dan teman-temannya dengan suku Baraju. Lalu kemungkinan kita bakal diperlihatkan Boboiboy yang mencoba berlatih kuasa tahap ketiga Beliung bersama Takasa, yang sepertinya dia masih belum bisa mengendalikannya. Lalu kemungkinan kita bakal ditunjukkan teman-temannya Boboiboy yang sudah sampai di planet Kurlatan, dan mereka di situ bertemu dengan Kirana. Dan setelah Boboiboy berlatih, dia bertemu juga dengan Kirana. Dan kemungkinan terbesar Kirana bakal berkhianat kepada Kapten Kaizo dan Boboiboy, karena tujuan Kirana adalah untuk mendapatkan kuasa Halilintar. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, admin dari White Animasi. Di sini aku akan menceritakan apa yang akan terjadi setelah Arts Baraju berakhir. Dan di sini admin bakal ubah sedikit-sedikit ya, yang menurut admin berbeda dari Arts sebelumnya. Yang pertama, kemungkinan kita akan diperlihatkan scene perpisahan Boboiboy dan teman-temannya dengan suku Baraju. Lalu kemungkinan kita bakal diperlihatkan Boboiboy yang mencoba berlatih kuasa tahap ketiga Beliung bersama Takasa, yang sepertinya dia masih belum bisa mengendalikannya. Lalu kemungkinan kita bakal ditunjukkan teman-temannya Boboiboy yang sudah sampai di planet Kurlatan, dan mereka di situ bertemu dengan Kirana. Dan setelah Boboiboy berlatih, dia bertemu juga dengan Kirana. Dan kemungkinan terbesar Kirana bakal berkhianat kepada Kapten Kaizo dan Boboiboy, karena tujuan Kirana adalah untuk mendapatkan kuasa Halilintar. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, admin dari White Animasi. Di sini aku akan menceritakan apa yang akan terjadi setelah Arts Baraju berakhir. Dan di sini admin bakal ubah sedikit-sedikit ya, yang menurut admin berbeda dari Arts sebelumnya. Yang pertama, kemungkinan kita akan diperlihatkan scene perpisahan Boboiboy dan teman-temannya dengan suku Baraju.
Lalu kemungkinan kita bakal diperlihatkan Boboiboy yang mencoba berlatih kuasa tahap ketiga beliung bersama Takasa yang sepertinya dia masih belum bisa mengendalikannya. Lalu kemungkinan kita bakal ditunjukkan teman-temannya Boboiboy yang sudah sampai di planet Kurlatan dan mereka di situ bertemu dengan Kirana. Dan setelah Boboiboy berlatih, dia bertemu juga dengan Kirana. Dan kemungkinan terbesar Kirana bakal berkhianat kepada Kapten Kaizo dan Boboiboy karena tujuan Kirana adalah untuk mendapatkan kuasa halilintar. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, admin dari White Animasi. Di sini aku akan menceritakan apa yang akan terjadi setelah Arch Baraju berakhir. Dan di sini admin bakal ubah sedikit-sedikit ya, yang menurut admin berbeda dari Arch sebelumnya. Yang pertama, kemungkinan kita akan diperlihatkan scene perpisahan Boboiboy dan teman-temannya dengan suku Baraju. Lalu kemungkinan kita bakal diperlihatkan Boboiboy yang mencoba berlatih kuasa tahap ketiga beliung bersama Takasa yang sepertinya dia masih belum bisa mengendalikannya. Lalu kemungkinan kita bakal ditunjukkan teman-temannya Boboiboy yang sudah sampai di planet Kurlatan dan mereka di situ bertemu dengan Kirana. Dan setelah Boboiboy berlatih, dia bertemu juga dengan Kirana. Dan kemungkinan terbesar Kirana bakal berkhianat kepada Kapten Kaizo dan Boboiboy karena tujuan Kirana adalah untuk mendapatkan kuasa halilintar. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, admin dari White Animasi. Di sini aku akan menceritakan apa yang akan terjadi setelah Arch Baraju berakhir. Dan di sini admin bakal ubah sedikit-sedikit ya, yang menurut admin berbeda dari Arch sebelumnya. Yang pertama, kemungkinan kita akan diperlihatkan scene perpisahan Boboiboy dan teman-temannya dengan suku Baraju. Lalu kemungkinan kita bakal diperlihatkan Boboiboy yang mencoba berlatih kuasa tahap ketiga beliung bersama Takasa yang sepertinya dia masih belum bisa mengendalikannya. Lalu kemungkinan kita bakal ditunjukkan teman-temannya Boboiboy yang sudah sampai di planet Kurlatan dan mereka di situ bertemu dengan Kirana. Dan setelah Boboiboy berlatih, dia bertemu juga dengan Kirana. Dan kemungkinan terbesar Kirana bakal berkhianat kepada Kapten Kaizo dan Boboiboy karena tujuan Kirana adalah untuk mendapatkan kuasa halilintar. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, admin dari White Animasi. Di sini aku akan menceritakan apa yang akan terjadi setelah Arch Baraju berakhir. Dan di sini admin bakal ubah sedikit-sedikit ya, yang menurut admin berbeda dari Arch sebelumnya. Yang pertama, kemungkinan kita akan diperlihatkan scene perpisahan Boboiboy dan teman-temannya dengan suku Baraju. Lalu kemungkinan kita bakal diperlihatkan Boboiboy yang mencoba berlatih kuasa tahap ketiga beliung bersama Takasa yang sepertinya dia masih belum bisa mengendalikannya. Lalu kemungkinan kita bakal ditunjukkan teman-temannya Boboiboy yang sudah sampai di planet Kurlatan dan mereka di situ bertemu dengan Kirana. Dan setelah Boboiboy berlatih, dia bertemu juga dengan Kirana. Dan kemungkinan terbesar Kirana bakal berkhianat kepada Kapten Kaizo dan Boboiboy karena tujuan Kirana adalah untuk mendapatkan kuasa halilintar. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, admin dari White Animasi. Di sini aku akan menceritakan apa yang akan terjadi setelah Arch Baraju berakhir. Dan di sini admin bakal ubah sedikit-sedikit ya, yang menurut admin berbeda dari Arch sebelumnya. Yang pertama, kemungkinan kita akan diperlihatkan scene perpisahan Boboiboy dan teman-temannya dengan suku Baraju. Lalu kemungkinan kita bakal diperlihatkan Boboiboy yang mencoba berlatih kuasa tahap ketiga beliung bersama Takasa yang sepertinya dia masih belum bisa mengendalikannya. Lalu kemungkinan kita bakal ditunjukkan teman-temannya Boboiboy yang sudah sampai di planet Kurlatan dan mereka di situ bertemu dengan Kirana. Dan setelah Boboiboy berlatih, dia bertemu juga dengan Kirana. Dan kemungkinan terbesar Kirana bakal berkhianat kepada Kapten Kaizo dan Boboiboy karena tujuan Kirana adalah untuk mendapatkan kuasa halilintar. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, admin dari White Animasi. Di sini aku akan menceritakan apa yang akan terjadi setelah Arch Baraju berakhir. Dan di sini admin bakal ubah sedikit-sedikit ya, yang menurut admin berbeda dari Arch sebelumnya. Yang pertama, kemungkinan kita akan diperlihatkan scene perpisahan Boboiboy dan teman-temannya dengan suku Baraju. Lalu kemungkinan kita bakal diperlihatkan Boboiboy yang mencoba berlatih kuasa tahap ketiga beliung bersama Takasa yang sepertinya dia masih belum bisa mengendalikannya. Lalu kemungkinan kita bakal ditunjukkan teman-temannya Boboiboy yang sudah sampai di planet Kurlatan dan mereka di situ bertemu dengan Kirana. Dan setelah Boboiboy berlatih, dia bertemu juga dengan Kirana. Dan kemungkinan terbesar Kirana bakal berkhianat kepada Kapten Kaizo dan Boboiboy karena tujuan Kirana adalah untuk mendapatkan kuasa halilintar. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, admin dari White Animasi. Di sini aku akan menceritakan apa yang akan terjadi setelah Arch Baraju berakhir. Dan di sini admin bakal ubah sedikit-sedikit ya, yang menurut admin berbeda dari Arch sebelumnya. Yang pertama, kemungkinan kita akan diperlihatkan scene perpisahan Boboiboy dan teman-temannya dengan suku Baraju. Lalu kemungkinan kita bakal diperlihatkan Boboiboy yang mencoba berlatih kuasa tahap ketiga beliung bersama Takasa yang sepertinya dia masih belum bisa mengendalikannya. Lalu kemungkinan kita bakal ditunjukkan teman-temannya Boboiboy yang sudah sampai di planet Kurlatan dan mereka di situ bertemu dengan Kirana. Dan setelah Boboiboy berlatih, dia bertemu juga dengan Kirana. Dan kemungkinan terbesar Kirana bakal berkhianat kepada Kapten Kaizo dan Boboiboy karena tujuan Kirana adalah untuk mendapatkan kuasa halilintar. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, admin dari White Animasi. Di sini aku akan menceritakan apa yang akan terjadi setelah Arch Baraju berakhir.
Dan di sini admin bakal ubah sedikit-sedikit ya, yang menurut admin berbeda dari art sebelumnya. Yang pertama, kemungkinan kita akan diperlihatkan scene perpisahan Boboiboy dan teman-temannya dengan suku Baraju. Lalu kemungkinan kita bakal diperlihatkan Boboiboy yang mencoba berlatih kuasa tahap ketiga Beliung bersama Takasa, yang sepertinya dia masih belum bisa mengendalikannya. Lalu kemungkinan kita bakal ditunjukkan teman-temannya Boboiboy yang sudah sampai di planet Kurlatan, dan mereka di situ bertemu dengan Kirana. Dan setelah Boboiboy berlatih, dia bertemu juga dengan Kirana. Dan kemungkinan terbesar Kirana bakal berkhianat kepada Kapten Kaizo dan Boboiboy, karena tujuan Kirana adalah untuk mendapatkan kuasa halilintar. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, admin dari White Animasi. Di sini aku akan menceritakan apa yang akan terjadi setelah Arch Baraju berakhir. Dan di sini admin bakal ubah sedikit-sedikit ya, yang menurut admin berbeda dari Arch sebelumnya. Yang pertama, kemungkinan kita akan diperlihatkan scene perpisahan Boboiboy dan teman-temannya dengan suku Baraju. Lalu kemungkinan kita bakal diperlihatkan Boboiboy yang mencoba berlatih kuasa tahap ketiga Beliung bersama Takasa, yang sepertinya dia masih belum bisa mengendalikannya. Lalu kemungkinan kita bakal ditunjukkan teman-temannya Boboiboy yang sudah sampai di planet Kurlatan, dan mereka di situ bertemu dengan Kirana. Dan setelah Boboiboy berlatih, dia bertemu juga dengan Kirana. Dan kemungkinan terbesar Kirana bakal berkhianat kepada Kapten Kaizo dan Boboiboy, karena tujuan Kirana adalah untuk mendapatkan kuasa halilintar.